Halo teman-teman, selamat datang kembali di Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi. Kali ini kita akan membahas mengenai modul 2 Boreal History. Jadi, apa sih Boreal History? Boreal History ini merupakan prediksi atau permodelan mengenai kematangan termal serta bagaimana pembentukan hidrokarbon. Jadi kita bisa tahu tuh kapan-kapan aja si hidrokarbon ini bisa tergenerasi dan juga bisa terekspulsi. Lalu, kenapa sih kita menggunakan Boreal History? Nah, jawabannya tuh gampang. Karena Boreal History itu selain dia lebih murah, dia juga lebih cepat ketimbang kita menggunakan data geokimia pada laboratorium. Selanjutnya untuk data-data yang diperlukan dalam pembuatan Boreal History itu yang pertama adalah gradien geotermal di lokasi penelitian. Gradien geotermal sendiri itu adalah perubahan linier dari suhu dengan besaran tertentu per satuan kedalaman. Lalu yang data ini didapatkan dari pengukuran bottom hole temperature. Jadi di sekitar drill bitnya itu dipasangi semacam termometer untuk mengetahui kedalaman suhunya. Suhu di kedalaman itu tuh berapa. Nah, nanti akan dibandingkan juga dengan data yang kedua, yaitu temperatur permukaan tanah. Itu nanti yang akan dengan hitungan tertentu, dan dari situ nanti didapatkan gradien geotermalnya itu berapa. Terus data yang ketiga adalah data stratigrafi. Data stratigrafi daerah penelitian ini kita perlukan untuk mengetahui urutan lapisan batuannya serta umur absolutnya, dan juga memperkirakan ketebalan lapisan tiap formasinya. Nah, kemudian sebelum kita memulai untuk melakukan untuk melakukan Boreal History, jadi kita tuh melakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, kita di sini menghitung time temperature index. Nah, si time temperature index ini merupakan perubahan waktu yang mengarah pada kematangan. Nah, si time temperature index ini rumusnya delta M sama dengan delta TI dikali 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N ini diambil dari mana sih? Dari faktor temperatur. Nah, faktor temperatur di sini kita tuh bisa ngatahuin interval-interval temperatur pada setiap kedalamannya. Nah, terus contohnya kayak gimana sih? Contohnya seperti ini. Misalnya, superimpose kurva Boreal History dan isotemperatur diketahui bernilai 20-30 derajat Celcius. Nah, 20-30 derajat Celcius ini membutuhkan waktu sekitar 11 juta tahun. Nah, maka kita bisa tahu time temperature index-nya adalah delta M sama dengan 11 dikali 2 pangkat min 8. 11 ini dapat dari mana? Didapatkan dari 11 juta tahun tersebut, yaitu waktunya. Nah, dikali 2 pangkat min 8. 2 pangkat min 8 ini ya kita bisa lihat dari faktor temperatur pada interval suhu yang ada. Nah, kan kita tahu tuh interval suhunya 20-30 derajat Celcius. Ya sudah, kita masukin saja 2 pangkat N-nya sama dengan 2 pangkat min 8. Maka kita hasilkan 11 dikali 2 pangkat min 8 sama dengan 0,04. Kemudian, untuk yang selanjutnya, kita akan memberikan gambaran pengerjaan pembuatan Boreal History-nya. Yang pertama itu kita membuat grafiknya. Grafiknya itu nanti yang kita butuhkan di tabel yang ada di kiri atas itu ada umur, ada formasi, dan ada ketebalannya. Nah, untuk umur kita taruh di bagian atas grafik. Itu nanti masalah skala disesuaikan oleh teman-teman. Dan untuk ketebalan itu kita taruh di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu nanti dari 0, dan untuk kedalamannya bisa diperkirakan dengan menjumlahkan semua ketebalan formasi yang ada di tahun 1,6 juta tahun yang lalu. Dan untuk yang di kiri itu kita masukkan gradien geotermalnya, interval yang tadi sudah diberitahu, dengan bagian paling atas itu adalah suhu permukaan. Nah, nanti suhu permukaannya akan diberitahu pada praktikum
besok, dan intervalnya juga akan diberitahukan. Biasanya intervalnya yang dipakai itu 10. Gitu. Lalu untuk membuat grafiknya dimulai dari formasi atau umur yang tertua, yaitu misalkan di sini Tanjung Bawah. Tanjung Bawah itu di umur 54 dia 0. Jadi kita titikin di kedalaman 0 untuk umur 54. Terus geser ke umur 46, dia ketebalannya 759. Kita titik lagi. Lalu untuk di umur 36 itu kita jumlah 941 ditambah 562, terus kita titik lagi, begitu seterusnya, dan begitu juga untuk setiap formasinya. Setelah itu nanti kita berikan garisnya itu sebisa mungkin warnanya semua beda, supaya kita bisa tahu tiap formasinya, nggak bingung karena garis-garisnya akan sangat banyak. Nah, teman-teman, jadi bisa aku simpulkan untuk plotting umurnya, kalian bisa mulai dari sini, dari ujung paling kanan, kalian tulis 0, kemudian kalian bisa tulis nilai umur paling maksimal yang ada di sebelah kiri, jadi dari 0 sampai ke 54, kemudian kalian juga bisa menulis suhu, gradien suhunya itu dari awal sini, yaitu 20. Kenapa kita pakai 20? Karena disebutkan kalau permukaannya itu memiliki gradien temperaturnya 20. Jadi kita taruh di sini 20. Nah, kemudian kita tulis per interval, kita tambah terus 10. Jadi yang semulanya dia itu 20, kita tambah jadi 10 yaitu 30. Terus kita tambah lagi 10 jadi 40, kita tambah lagi menjadi 50. Seperti itu. Nah, terus ada juga kita kita menulis atau memplot depth-nya. Nah, depth-nya itu kita bisa dapatkan dari hasil penjumlahan yang ada pada tabel ini. Nah, ini pada bagian kanan atas kalian bisa tulis depth paling terkecil yaitu 0, sementara depth paling terbesar yang hasil kumulasi semuanya kalian bisa taruh di paling bawah sini yang hasilnya bisa sampai 1000-an. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk pengisian tabelnya, kita beralih ke tabel sekarang. Nah, interval kita kerjakan dari yang paling gampang itu dari formasi yang paling mudah dulu aja biar gampang. Nah, kita tulis kita tulis nama formasinya, terus interval temperatur. Nah, interval temperatur itu kan sudah diketahui dari 20 ke 30, 30, 40. Nah, N-nya itu nanti akan diketahui dari interval suhu yang sudah disediakan juga. Itu ada di slide 4 yang tadi kita tunjukkan. Nah, untuk 2N-nya ya tinggal N-nya 2 dipangkatkan N-nya. Terus untuk waktu juta tahun di sini tuh kita melihat dari grafik yang sudah kita gambar, dari 20 ke 30. Jadi ini misalkan kita mengerjakan yang Tanjung Bawah, dari 20 ke 30 itu perubahan suhunya berapa? Perubahan umurnya itu berapa? Nah, itu kita tulis di sini waktunya berapa juta tahun. Nah, untuk peningkatan harga TTI-nya itu seperti yang tadi sudah kita pelajari bareng-bareng, itu delta M sama dengan waktu dikali dengan 2 pangkat N. Nah, selanjutnya setelah ini ditemukan diisi semua, kita pindah ke kumulatif harga TTI. Jadi ini langsung dipindah ke sini, terus untuk mengisi yang kedua ini ditambah isi ke sini, ini terus ini ditambah ini isi ke sini, ini tambah ini diisi ke sini, begitu seterusnya teman-teman. Nah, nanti setiap formasi sudah kita hitung, sudah selesai mengisi tabelnya, kita lihat
untuk menentukan oil window dan Gas window-nya. gas window-nya. Nah, kita balik ke ketentuan yang sudah dibuat sama Lopatin. Untuk onset of oil generation itu ada di TTI 15. Nah, kita lihat di kumulatifnya ini mulai kapan ada 15. Kalau di dahur belum ada, cari di formasi yang lain. Nah, nanti misalkan di Tanjung Bawah itu ditemukan di sini. Nanti di Tanjung atas ditemukan di sini. Temukan di sini, dititik-titikin dulu, nanti setelah sudah semuanya dikasih garis, dihubungkan semua titiknya itu. Berlaku juga untuk semua tahapan interpretasi yang diusulkan sama Lopatin. Gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya kita tuh bisa tahu bagaimana membuat Boreal History dari data-data kedalaman, data suhu, serta data umur yang kita sudah kerjakan berdasarkan hasil perhitungan umur yang ada di tabel, serta hasil perhitungan TTI yang ada di perumusan yang sebelumnya udah kita kerjakan, yang kayak ada di sini nih, yang ada dahur, N, 2 pangkat N, sampai ke kumulatif harganya. Nah, dari itu semua kalau sudah diplot, ditarik garisnya, sama dibeda-bedakan warna pada setiap formasinya, kita jadi bisa tahu deh tuh, yang mana-mana aja sih formasi-formasi yang telah mengalami pematangan hidrokarbon seperti itu. Terus kita juga bisa ngelihat nih si reservoir kita ini mengalami deformasi nggak sih, kayak gitu. Soalnya kita juga bisa lihat nih di Boreal History. Misal pada daerah sini, kok dia rada beda sih sama daerah yang lain? Yang lain pada di atas, tiba-tiba dia ada di bawah, terus tiba-tiba naik lagi. Nah, teman-teman bisa interpretasiin tuh di situ, ada apa sih sebenarnya? Kayak gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kalian bisa dengarkan kakak praktikannya nanti, lalu kalian bisa minta diajarin sama mereka untuk menginterpretasinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga membantu.